dan yang memah biak boleh kamu makan. Ayat 4, tetapi inilah yang tidak boleh kamu makan dari yang memamah biak atau dari yang berkuku belah. Unta, karena memang memamah biak, tetapi tidak berkuku belah, haram itu bagimu. Juga pelanduk, karena memang memamah biak, tetapi tidak berkuku belah, haram itu bagimu. Ayat 6, juga kelinci, karena memang memamah biak, tetapi tidak berkuku belah, karena itu haram itu bagimu. Siapa lagi? Dedi belum bisa karena lagi error mic-nya. Cicilia? Halo, Cicilia. Koneksi kali, Kak. Iya, lanjut ya. Kak Renat. Ayat 7. Oke. Demikian juga babi hutan, karena memang berkuku belah, yaitu kukunya berselah panjang, tapi tidak memamah biak, haram itu bagimu. Daging binatang-binatang itu janganlah kamu makan, dan bangkainya janganlah kamu sentuh, haram semuanya itu bagimu. Inilah yang boleh kamu makan dari segala yang hidup dalam air, segala yang bersirip dan bersisik di dalam air, dalam lautan, dan di dalam sungai. Itulah semuanya yang boleh kamu makan. Ayat 10, tetapi segala yang tidak bersirip atau bersisik di dalam lautan dan di dalam sungai, dari segala yang berkeriapan dalam air dan dari segala makhluk hidup yang ada di dalam air, semuanya itu kejijikan bagimu. Ayat 11, sesungguhnya haruslah semua itu kejijikan bagimu. Dagingnya janganlah kamu makan, dan bangkainya haruslah kamu jijikan. Ayat 12, segala yang tidak bersirip dan tidak bersisik di dalam air adalah kejijikan bagimu. Amin. Ayat 13, inilah yang harus kamu jijikan dari burung-burung. Janganlah dimakan, karena semua itu adalah kejijikan. Burung rajawari, ering, janggut, dan elang laut. Elang merah dan elang hitam menurut jenisnya. Setiap burung gagak menurut jenisnya. Ya. Burung unta, burung hantu, camar, dan elang sikap menurut jenisnya. Burung pungguk, burung dendang air, dan burung hantu besar. Burung hantu putih, burung undan, burung ering. Burung ranggung, bangun menurut jenisnya, meragai dan kelelawar, segala binatang yang merayap dan bersayap dan berjalan dengan keempat kakinya adalah kejijikan bagimu. Tapi inilah yang boleh kamu makan dari segala binatang yang merayap dan bersayap dan yang berjalan dengan keempat kakinya, yaitu yang mempunyai paha di sebelah atas kakinya, ya, untuk melompat di atas tanah. Ayat 22, inilah yang boleh kamu makan dari antaranya. Belalang-belalang menurut jenisnya, yaitu belalang-belalang gambar menurut jenisnya, belalang-belalang kunyit menurut jenisnya, belalang-belalang padi menurut jenisnya. Selainnya segala binatang yang merayap dan bersayap dan yang berkaki empat adalah kejijikan bagimu. Semua yang berikut akan menajiskan kamu. Setiap orang yang kena kepada bangkainya menjadi najis sampai matahari terbenam. Ayat 25, dan setiap orang yang ada membawa dari bangkainya haruslah mencuci pakaiannya, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Yakni segala binatang yang berkuku belah tetapi tidak bersela panjang dan yang tidak memamah biak. Haram semuanya itu bagimu dan setiap orang yang kena kepadanya menjadi najis. Ayat 27, demikian juga segala yang berjalan dengan telapak kakinya di antara segala binatang yang berjalan dengan keempat kakinya, semuanya itu haram bagimu. Setiap orang yang kena kepada bangkainya menjadi najis sampai matahari terbenam. Cecilia sudah bisa belum? Oke. Mungkin Masih belum. Ya.
Dan siapa yang membawa bangkainya haruslah mencuci pakaiannya dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Haram semuanya itu bagimu. Inilah yang haram bagimu di antara segala binatang yang merayap dan berkeriapan di atas bumi. Tikus buta, tikus dan katak menurut jenisnya. Dan landak, biawak dan bengkarung, siput dan bunglon. Ayat 31, itulah semuanya yang haram bagimu di antara segala binatang yang menyerap. Setiap orang yang kena kepada binatang itu sesudahnya binatang-binatang itu mati, menjadi najis sampai matahari terbenam. Dan segala sesuatu menjadi najis kalau seekor yang mati dari binatang itu jatuh ke atasnya, perkasa, kayu, apa saja, atau pakaian, atau kulit, atau karung, setiap barang yang dipergunakan untuk sesuatu apapun haruslah dimasukkan ke dalam air dan menjadi najis sampai matahari terbenam, kemudian menjadi tahir pula. Ayat 33, kalau seekor dari binatang-binatang itu jatuh dari ke dalam sesuatu belalang tanah, maka segala yang ada di dalamnya menjadi najis, dan belangga itu harus kamu pecahkan. Amin. Ayat 34, dalam hal itu segala makanan yang boleh dimakan kalau kena air dari belaga itu menjadi najis, dan segala minuman yang boleh diminum dalam belaga seperti itu menjadi najis. Kalau bangkai seekor dari binatang-binatang itu jatuh ke atas sesuatu benda, itu menjadi najis. Pembakaran roti dan anglo haruslah diremukkan, karena semua itu najis, dan haruslah najis juga bagimu. Tetapi air atau sumur yang memuat air tetap tahir, sedangkan siapa yang kena kepada bangkai binatang-binatang itu menjadi najis. Ayat 37, apabila bangkai seekor dari binatang-binatang itu jatuh ke atas benih, apapun yang akan ditaburkan, maka benih itu tetap air. Tetapi apabila benih itu telah dibubuhi air, lalu ke atasnya jatuh bangkai seekor dari binatang-binatang itu, maka najislah benih itu bagimu. Bila mati salah satu seekor binatang yang menjadi makanan bagimu, maka siapa yang kena kepada bangkainya menjadi najis sampai matahari terbenam. Dan siapa yang makan dari bangkainya itu haruslah mencuci pakaiannya, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Demikian juga siapa yang membawa bangkainya haruslah mencuci pakaiannya, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Segala binatang yang merayap dan berkeriapan di atas bumi adalah kejijikan, janganlah dimakan. Segala yang merayap dengan perutnya, dan segala yang berjalan dengan keempat kakinya, atau segala yang berkaki banyak, semua yang termasuk binatang yang merayap dan berkeriapan di atas bumi, janganlah kamu makan, karena semuanya itu adalah kejijikan. Ayat 43, janganlah kamu membuat dirimu jijik oleh setiap binatang yang merayap dan berkeriapan, dan janganlah kamu menajiskan dirimu dengan semuanya itu, sehingga kamu menjadi najis karenanya. Sebab akulah Tuhan Allahmu, maka haruslah kamu menguduskan dirimu, dan haruslah kamu kudus, sebab aku ini kudus. Dan janganlah kamu menajiskan dirimu dengan setiap binatang yang mengeriap dan merayap di atas bumi. Sebab akulah Tuhan yang telah menuntun kamu keluar dari tanah Mesir, supaya menjadi Allahmu. Jadilah kudus, sebab aku ini kudus. Elizabeth udah bisa? Ayat 46. Imamat pasal 11 ayat 46. Mic-nya nggak connect itu. Oh, belum connect. Oke. Itulah hukum tentang binatang berkaki empat, burung-burung dan segala makhluk hidup yang bergerak di dalam air, dan segala makhluk yang mengeriap di atas bumi, yakni untuk membedakan antara yang najis dengan yang tahir, antara binatang yang boleh dimakan dengan binatang yang tidak boleh dimakan. Pasal 12, pentahiran sesudah melahirkan anak. Ayat 1, Tuhan berfirman kepada Musa demikian. Cecilia, udah bisa Cecilia? Cecilia belum ya? Masih belum. Oke, saya lanjut dulu ya. Katakanlah kepada orang Israel apabila seorang perempuan bersalin dan melahirkan anak laki-laki,
maka najislah ia selama 7 hari, sama seperti pada hari-hari ia bercemar kain, ia najis. Dan pada hari yang ke-8 haruslah dikerat daging kulit katan anak itu. Selanjutnya 33 hari lamanya perempuan itu harus tinggal menantikan pentahiran dari darah nifas. Tidak boleh ia kena kepada sesuatu apapun yang kudus dan tidak boleh ia masuk ke tempat kudus sampai sudah genap hari-hari pentahirannya. Tetapi jikalau ia melahirkan anak perempuan, maka najislah ia selama 2 minggu. Sama seperti pada waktu itu bercemar kain. Selanjutnya 66 hari lamanya ia harus tinggal menantikan pentahiran dari darah nifas. Bila sudah genap hari-hari pentahirannya, maka untuk anak laki-laki atau anak perempuan haruslah dibawanya seekor domba berumur setahun sebagai korban bakaran dan seekor anak burung merpati atau burung terkukur sebagai korban penghapus dosa ke pintu kemah pertemuan dengan menyerahkannya kepada imam. Ayat 7, imam itu harus mempersembahkan ke hadapan Tuhan dan mengadakan pendamaian bagi perempuan itu. Demikianlah perempuan itu mentahirkan dari leleran darahnya. Itulah hukum tentang perempuan yang melahirkan anak laki-laki atau perempuan. Amin. Imamat 12 ayat 8. Tetapi jikalau ia tidak mampu untuk menyediakan seekor kambing atau domba, maka haruslah ia mengambil 2 ekor burung terkukur atau 2 ekor anak burung merpati, yang seekor sebagai korban bakaran dan yang seekor lagi sebagai korban penghapus dosa. Dan imam itu harus mengadakan pendamaian bagi perempuan itu, maka tahirlah ia. Amin. Kita Markus lanjut. 4 ayat 1, perumpamaan tentang seorang penabur. Pada suatu kali Yesus mulai pula mengajar di tepi danau, maka datanglah orang banyak yang sangat besar jumlahnya mengerumuni dia, sehingga ia naik ke sebuah perahu yang sedang berlabuh lalu duduk di situ. Sedangkan semua orang banyak itu di darat di tepi danau itu. Ayat 2, dan ia mengajarkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Dalam ajarannya itu ia berkata kepada mereka. Ayat 3, dengarlah, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Coba lagi ya. Ricky Jenita. Jenita. Oh ya. Oke. Elizabeth. Masih belum connect ya Elizabeth. Elizabeth juga belum. Ya, lanjut ke Gaby. Ayat 6, tetapi sesudah matahari terbit, larilah ia dan menjadi kering karena tidak berakal. Sebagian lagi jatuh ke tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati, sehingga ia tidak berbuah. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Ayat 9, dan katanya, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Ketika ia sendirian, pengikut-pengikutnya dan ke-12 murid itu menanyakan dia tentang perumpamaan itu. Ayat 11, jawabnya, kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang luar segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan. 12 ya. Ya. Supaya sekalipun melihat mereka tidak menanggap, sekalipun mendengar mereka tidak mengerti, supaya mereka jangan berbalik dan mendapat ampun. Lalu ia berkata kepada mereka, tidakkah kamu mengerti perumpamaan ini?
Demikian bagaimana kamu dapat memahami semua perumpamaan yang lain? Menabur itu menabur karena firman. Ayat 15, orang-orang yang di pinggir jalan tempat firman ditaburkan, ialah mereka yang mendengarkan firman lalu datanglah iblis dan mengambil firman yang harus ditaburkan di dalam mereka. Demikian juga yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang-orang yang mendengarkan firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Ayat 17, tetapi mereka tidak berakar dan tahan sebentar saja, apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, mereka segera murtad. Ayat 18, dan yang lain ialah yang ditaburkan di tengah semak duri. Itulah yang mendengar firman itu. Lalu kekhawatiran di dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuklah mengimpit firman itu, sehingga tidak berbuah. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu, lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Perumpamaan tentang pelita dan tentang ukuran. Ayat 21, lalu Yesus berkata kepada mereka, orang membawa pelita bukan supaya ditempatkan di bawah gantang atau di bawah tempat tidur, melainkan supaya ditaruh di atas sajian. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan ditersingkap. Barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Lalu ia berkata lagi, sampanlah apa yang kamu dengar, ukuran yang kamu pakai untuk akan diukurkan kepadamu, dan di samping itu akan ditambah lagi kepadamu. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Perumpamaan tentang benih yang tumbuh. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu. Seumpama orang yang menaburkan benih di tanah, Elizabeth. Mic-nya ini dia nggak connect ini, Elizabeth. Oh sudah ya, silakan. Tadi sudah. Silakan Elizabeth. Nggak ada suara. Lanjut dulu ya ke Gaby. Ayat 27 ya, Kak? Ayat 27 kan? Iya. Lalu pada malam hari ia tidur dan pada siang hari ia bangun. Dan benih itu mengeluarkan tunas dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah. Mula-mula tangkainya lalu bulirnya. Kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyambit sebab musim menuai sudah tiba. Perumpamaan tentang biji sesawi ayat 30. Katanya lagi, dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Ayat 32, tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain, dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Ya, silakan Cecilia berarti. Katanya sinyalnya kurang bagus. Oke, sekarang sudah bagus kah? sudah Kak. Oke, silakan dibaca ayat yang ke-33 sampai 35.
Cecilia. Cecilia, Kak. Bukan aku. Oh, Cecilia ya. Masih belum, masih belum. Masih belum ya. Berarti saya lanjut dulu ya. Ya. Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka, dan tanpa perumpamaan itu ia tidak berkata-kata kepada mereka, tapi kepada murid-muridnya ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Angin ribut diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Ayat 36, mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak membawa Yesus berserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk di perahu lain juga menyertai dia. Ayat 37, lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Ayat 38, pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam, maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Amin. Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata orang kepada yang lain, siapa gerangan orang itu? Orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Amin. Udah, Pak. Udah selesai kan? Mm-mm. Oh iya, Ayat selesai. 41. 41. Amin. Ya, silakan Kakak Renard. Atau mau sharing, mau bertanya, mau sharing berkat apa yang dapat lewat pembacaan ini. Silakan, forum dibuka. Ya, silakan diberi kesempatan 1 menit. Aku udah sharing deh. Silakan. Aku terberkati dari yang ini sih. Angin ribut diredakan. Dimana kita tahu di situ murid-murid Tuhan Yesus takut dan khawatir gitu. Padahal mereka tahu mereka berada di samping, di dekat Tuhan itu sendiri yang bisa ngelakuin segalanya gitu. Nah, perumpamaan ini sama seperti kita anak-anak Tuhan yang bilang hidup kita percaya sama Tuhan, hidup kita mengandalkan Tuhan, tapi kita sebagai anak-anak Tuhan terkadang sering merasa takut gitu, sering merasa khawatir. Padahal kita tahu sendiri kalau kita ini, kalau Tuhan selalu berada sama kita gitu, dimanapun kita berada. Gitu sih, maksudnya sebagai kita yang ngomong kalau kita itu adalah orang-orang percaya, harusnya kita nggak ada rasa khawatir gitu, nggak ada rasa takut untuk segala hal gitu. Oke gitu sih, itu aja. Amin. Sungguh luar biasa, Ricky. Tentang air ya, yang apa di sungai yang mengganggu murid-murid itu yang ribut ya. Baik, yang lain ada lagi? Oke, baik. Mungkin saya coba bantu jelaskan kalau belum ada. Nanti yang lain mau bertanya atau menjelaskan silakan ya. Oke, jadi tadi kita membaca Imamat pasal 11 sampai 12 ya. Nah, saya mohon maaf kamera mati karena memang masih ada beberapa urusan. Imamat pasal 11 ini berbicara bagaimana mengenai binatang yang haram yang tidak haram. Nah, kenapa ada hukum yang seperti ini? Sebenarnya adalah hanya untuk peringatan kepada kita bahwa hari ini pun kita perlu hidup sesuai dengan firman Tuhan, bukan hidup sesuai dengan pembenaran kita. Nah, dikatakan ayat 44-nya ya, jadi kita langsung lihat di situ dibilang
Sebab akulah Tuhan Allahmu, maka haruslah kamu menguduskan dirimu dan haruslah kamu kudus, sebab aku ini kudus. Dan janganlah kamu menajiskan dirimu dengan setiap binatang yang mengeriap dan merayap di atas bumi. Arti dari menajiskan diri di sini adalah jangan lagi kita menjadi orang yang bersentuhan dengan hal-hal yang bukan Allah. Jangan lagi kita memegang atau menjamah hal-hal yang jauh daripada prinsip Allah. Nah, hari ini begitu banyak sekali hal-hal itu yang sedang kita gunakan ini juga sebenarnya bisa menjerumuskan kita untuk menjadi najis. Ya. Contoh, kita akhirnya berpikir yang tidak-tidak. Karena sebenarnya kita adalah orang yang sudah ditebus dan dipersembahkan. Namun karena kita memikirkan hal-hal yang najis, maka kita menjadi najis. Nah, teman-teman di sini kita lihat mundur sedikit ya. Kita lihat di ayat yang ke 29 ya. Inilah yang haram bagimu di atas segala binatang yang merayap dan berkeriapan di atas bumi, tikus buta, tikus dan katak menurut jenisnya. Nah, ini sebenarnya adalah bagaimana kita ternyata harus melihat di dalam dunia ini iblis begitu mulusnya membangun atau membuat suatu sistem di mana akhirnya kita tidak bisa lagi membedakan mana yang baik, mana yang jahat. Mana yang kelihatannya baik belum tentu baik, ya. Ya kita bisa saja terjerumus ke dalamnya. Seperti contoh hari ini, kalau teman-teman lihat ya, ada yang ngakunya pastor, tapi dia malah pro terhadap orang yang bertato dan sebagainya. Kan ini luar biasa begitu ya. Nah ini adalah bagaimana hari ini terjadinya orang-orang itu najis atau tidak kudus. Nah sebenarnya yang mati adalah bukan orangnya, tapi kerohaniannya. Apa yang mati itu dia tidak bisa lagi membedakan. Hati nuraninya sudah gelap. Ya. Dia pandang aja, dia pandang benar menurut firman Allah, dicocokkan kepada dirinya. Nah hari ini perlu kita hati-hati ya. Jadi Imamat pasal 12 lebih lagi ya. Kita lihat di sini ayat 7. Imam itu harus mempersembahkannya ke hadapan Tuhan dan mengadakan pendamaian bagi perempuan itu. Demikianlah perempuan itu ditahirkan dan melelehkan darahnya. Itulah hukum tentang perempuan yang melahirkan anak laki-laki atau anak perempuan. Kenapa mesti ada hukum ini? Nah, teman-teman sekalian, bukan berarti, wah nanti saya harus ini dong, harus itu dong. Enggak. Kita lihat bahwa Tuhan sebenarnya menginginkan setiap manusia itu hidupnya tertata, tersusun oleh kebenaran firman Tuhan. Ya contoh kita ketika melihat orang yang sulit, maukah kita menjadi orang yang berdoa untuk mereka? Maukah kita menjadi orang yang terus bersyukur kepada Tuhan meskipun kita kekurangan? Atau malah kita tidak mempersembahkan korban? Nah, ini satu pertanyaan yang harus kita renungkan. Tuhan, apakah hari ini aku sudah mempersembahkan kurban kepadamu? Kurban itu apa? Diri kita, pengakuan dosa kita. Ya. Jadi hari ini kalau kita lihat teman-teman kita kok sekarang susah ya mengajak orang untuk rohani gitu. Kok susah ya mengajak orang untuk sama-sama mengasihi Tuhan. Nah ini kita harus korbankan kepada Tuhan. Kita harus persembahkan. Tuhan inilah aku. Utus aku Tuhan. Aku tidak mau hanya menjadi orang muda yang menikmati hidup ini. Tapi aku mau menjadi orang muda yang terus mengedepankan Kristus di dalam segala hal. Nah, jadi ini harus kita perhatikan ya. Kemudian Markus pasal yang keempat. Ya kan? Ayat 1 sampai 41. Ya. Di sini berbicara tentang apa tadi? Perumpamaan tentang seorang penabur. Ya. Jadi di sini memberitakan kepada kita bahwa ada 4 jenis tanah. Rasanya ini sering kita dengar ya. Sering kita dengar, sering kita ya kalau minggu juga sering kita lihat ceritanya. Ada yang di pinggir jalan ya. Ada yang di tanah yang berbatu-batu ya, ada yang di tanah yang baik, lalu di tanah yang penuh dengan semak duri. Nah, kita harus hati-hati. Di tanah yang mana kita? Ya. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan atau hanya dengar saja kemudian diambil oleh gagap, atau malah kita menjadi orang yang bertumbuh lalu terjepit oleh batu, atau malah ketika ada situasi khawatir sana sini kita nggak lagi sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Nah ini harus menjadi satu teguran buat kita ya.
Nah, maka di ayat yang ke-20 berkata apa? Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah. Nah, garis bawahi kata-kata mendengar dan menyambut firman itu. Nah, seringkali banyak orang muda atau mayoritas mereka mendengar tapi belum tentu menyambut atau hanya mendengar lalu keluar firman-Nya. Ya, ini harus kita renungkan, kita doa di hadapan Tuhan baik-baik. Ya. Supaya apa? Supaya kita bisa berbuat 30 kali lipat, 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Misal hari ini ya ada Irfan, ya ada Ricky, ada Runggu, ya ada Jenita semua. Misal kita nih ya, kita mendengarkan firman ini maka seharusnya menurut fakta kita bisa berbuah berapa? 30 orang lagi atau bahkan 60 orang, 100 orang teman kita supaya mereka jadi orang yang sama seperti kita, yaitu apa? Mengasihi Tuhan, mendengar firman dan berbuah. Nah, ini hidup yang normal. Berarti hari ini banyak orang muda hidupnya nggak normal, ya kan? Karena kekhawatiran, karena situasi dunia yang semakin berat, ya. Nah, teman-teman sekalian kita harus sadar. Kemudian di sini ayat 21 sampai 41 sebenarnya satu poinnya, yaitu bagaimana kita bisa tekun, ya. Tekun dalam hal apa? Tekun dalam iman, ya kan? Semua berbicara mengenai iman ini. Ya, jadi tentang pelita, ya, tentang benih yang tumbuh, biji sesawi, angin ribut, semua tentang iman. Sekarang hari ini iman kita bagaimana? Apakah iman kita hanya yang penting aku sudah menjadi orang Kristen, yang penting aku sudah menjadi anaknya Tuhan, anaknya Papi Jesus dan sebagainya. Tapi apakah kita pernah memikirkan? Kita mencari rekan kita, ya kan? Kita mencari teman-teman kita, ya, seperti yang dikatakan di ayat yang ke-22, ya. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan dan tidak akan sesuatu yang rahasia yang tidak akan tersingkap, ya. Maka barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah yang mendengar. Mendengar apa? Mendengar firman kasih karunia. Nah, jadi hari ini perlunya kita sehari demi sehari memiliki penghidupan yang jelas di hadapan Tuhan, ya. Maka tidak lagi hanya dilihat, ya. Kita lihat ayat 31. Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dan dalam naungannya. Apa artinya ini? Biji sesawi kok bisa menjadi pohon? Nah, bisa saja, misal saya adalah biji sesawinya, lalu saya tidak benar dalam mengikuti Tuhan, saya hanya mencari kesenangan. Nah, banyak tuh kan, saya mulai berbicara, kamu tahu nggak ikut Tuhan tuh manis loh. Ikut Tuhan tuh bisa dapat mobil, ya ikut Tuhan tuh bisa dapat harta, kekayaan dan sebagainya. Akhirnya banyak orang datang pada saya, ya kan, wah lama-lama saya menjadi besar, lama-lama saya menjadi seperti pohon, ya burung-burung itu bisa bernaung di dalam saya. Burung-burung itu apa? Iblis, Satan, godaan, semuanya. Berarti iman saya apa? Iman yang tidak tepat. Iman saya berarti iman yang bukan pada tempatnya. Nah, teman-teman, moga melalui ilustrasi ini ya bisa menerangi, ya. Jadi iman kita adalah iman yang menderita harusnya. Karena ketika kita menderita berarti kita menjadi normal. Biji sesawi bertumbuh dengan kecil, ya, menjadi kenikmatan, bisa dimakan, ya, bisa menjadi tenaga, ya, seperti Tuhan kita, dia mati di kayu salib, lalu dia apa? Ketika dia mati di kayu salib, dia menghasilkan banyak putra, ya kan? Kita hari ini putra-putranya semua, ya. Jadi semoga kita semakin jelas dan nampak bahwa hal ini bukan perkara yang sederhana. Nah, yang terakhir di ayat yang 40, ya. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Nah, ayat ini boleh kita tanyakan kepada diri sendiri. Mengapa Reinhard begitu takut? Mengapa Reinhard tidak percaya? Nah, padahal hari ini Tuhan sudah menyertai, dia sudah memberikan yang terbaik dan sebagainya. Semoga kita hari ini
bisa memiliki kehidupan yang sempurna, sederhana, dan menunjuk kepada Tuhan dengan hati yang sederhana dan murni. Ini yang bisa saya bagikan. Semoga teman-teman dapat terang ya. Jika ada yang mau melanjutkan atau bertanya, dipersilakan. Di kitab Markus ini sangat terberkati itu perkataan Tuhan Yesus mengenai perumpamaan ada 4 ini kan jenis tanah gitu. Sangat diberkati itu di sini di ayat 18. Pasal 4 ayat 18. Dan yang lain ialah yang ditaburkan di tengah semak duri. Itulah yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan akan hal yang lain masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Dituntut dari hari ini tuh dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen kan Tuhan Yesus itu mati. Dialah sebutir biji gandum itu. Ketika dia mati, dia menghasilkan banyak butir dan kitalah butir-butirnya hari ini. Namun harapan sang penabur Tuhan ini yang adalah penabur ini adalah supaya kita yang butir-butir ini juga menghasilkan buah gitu kan, menghasilkan ada hasil gitu seperti dia gitu. Dan di ayat 18 ini saya sangat tertegur juga gitu. Murid-murid di pasal 4 ayat 35 ini mengenai angin ribut diredakan, itu mereka ketika ada angin ribut ini ada dikatakan di ayat 37 ada mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Respon dari murid-murid ini tuh sebenarnya di situ ada Tuhan gitu. Tuhan sedang tidur gitu kan, dikatakan Tuhan sedang tidur ayat 38. Tapi murid-murid ini responnya adalah mereka membangunkan Tuhan karena mereka itu sebenarnya takut gitu kan. Mereka mereka tidak hanya takut tapi mereka kurang percaya. Saya mendapatkan di sini bahwa murid-murid ini adalah orang yang pasti mendengarkan perkataan Tuhan setiap hari gitu. Ketika Tuhan Yesus berbicara, kalau kita kan hari ini membaca apa yang ditulis gitu kan. Kalau mereka tuh langsung dari mulut Tuhan keluar gitu kan. Tuhan berbicara, mereka dengarkan gitu. Tapi ternyata masih bisa saja gitu lolos gitu. Maksudnya dalam arti di sini tuh masih bisa saja mereka itu khawatir gitu. Dengan padahal Tuhan sudah di situ, cuman memang Tuhan lagi melakukan apa-apa, Tuhan itu diam gitu kan. Tuhan tidur gitu. Dan responnya mereka adalah ketika ada ombak gitu, ombak dan taufan yang sangat dahsyat ini mereka menjadi khawatir. Ini menjadi satu terang juga bagi saya bahwa mungkin ya itu murid-murid gitu, tapi hari ini bagaimana dengan saya? Kalau misalnya hari ini ya benar saya membaca firman Tuhan, benar saya juga sharing-sharing dengan teman-teman, tapi satu ketika ada kekhawatiran, ada mungkin hal yang menghimpit, apakah saya menjadi orang yang percaya kepada Tuhan atau saya menjadi orang yang khawatir. Tapi melalui ini saya juga kembali terberkati ya, bagaimana supaya menjadi orang yang tidak khawatir, ya memang harus percaya kepada Tuhan, tapi sangat penting di sini yaitu di ayat ayat 8. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik. Ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Perlunya hati tanah yang baik ini adalah tanah hati gitu. Tanah hati dikatakan di ayat 20, dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah gitu. Bahwa hari ini saya tidak hanya membaca, saya mendengarkan juga firman Tuhan, tapi dikatakan menyambut. Kalau di dalam kitab Matius ditulis mengerti itu, mendengar firman Tuhan, kemudian mengerti. Kalau di kitab Lukas ditulis ketika sudah mendengar, perlu di sini menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Biarlah ini menjadi pengalamannya bahwa setiap firman Tuhan yang sudah kita terima bersama itu tidak hanya satu doktrinnya, satu hitam di atas putih, tapi juga ada pengertian yang tepat gitu terhadap firman Tuhan. Bahkan kita boleh bersama-sama melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari, sehingga
yang kita hidupi hari ini yang menuntun kita adalah firman Tuhan. Bukan apa kata dunia, bukan apa kata situasi, bukan apa kata manusia, tapi apa kata firman Tuhan. Amin. Oh, Bang Riki mau ngomong. Amin. Amin. Tuhan. Sangat baik ya. Ada lagi? Kalau tidak ada mungkin kita sudahi supaya masih ada yang ujian kan ini? Ya. Masih sampai tanggal 19 ya? Ya, jadi supaya tidak terlalu malam bisa belajar lagi atau mengingat-ingat ya. Kita sudahi. Kita berdoa ya. Siapa yang berdoa biasanya? Oke. Apa Irfan bisa doa? Pasti. Bisa, Kak. Ya, Bisa, amin. Kak. Amin. Yuk teman-teman, kita akhiri malam hari ini. Terima kasih Bapak Kerajaan di surga, Engkau sudah menemani kami Bapak, dan karena ini sudah men-sharingkan dengan firman malam hari ini Bapak. Akhiri itu kami Bapak. Bapak lancarkanlah uas kami Bapak supaya dapat PPK bagus ya Bapak. Bapak bangkitkan ekonomi Indonesia Bapak yang sekarang ya Bapak. Bapak, ini ada permohonan kami dalam nama yang satu ini itu ya Bapak, di dalam anak Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. 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 Tuhan. Doa yang sangat baik. Oke. Kita Sefoto kita. sesi foto. Saya on cam sebentar deh. Iya. Sudah siap, perunggu? Ya. Oke, Sunita. Dedi, mau buka kamera atau begitu? Pas. Siap. 1, 2, 3. Tahan, tahan. Tahan, tahan. Oke. Amin. Puji Tuhan ya. Amin, puji Tuhan. Ya, Terima selamat malam. kasih. Tidak apa-apa, Dedi. Terima kasih sudah baca bersama. Sampai jumpa besok. Yesus memberkati. Sehat-sehat Terima kasih selalu. semuanya. Amin. Amin. Terima kasih Kak, God bless you. God bless you. Bless you. Shalom. Cepat sembuh. Shalom Udah ya. pergi. Ya, shalom. Sampai jumpa. Dadah.